itu dipanen, semprotkan pupuk kalnit atau kalsium nitrat dengan dosis 5 sendok per tangki. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya lagi di ABY Agro Channel. Pada saat ini saya akan membahas tanaman tomat yang sudah memasuki fase generatif, dalam arti fase di mana sudah muncul bunga dan buah tomat. Kita lihat buahnya ini sangat banyak sekali. Ini sudah mau panen ya. Pokoknya ini buahnya, tengok ini. Ini keras buahnya nih, tidak lunak, keras. Warnanya pun dapat merah. Kemudian ini sangat luar biasa sekali. Tomatnya banyak, buahnya besar. Kemudian daging kulitnya ini adalah keras. Nah, tomat pada fase generatif ini membutuhkan sebuah nutrisi yang banyak. Dalam arti seimbang. Nah, seimbang itu apa yang dibutuhkan tanaman tomat di fase generatif ini adalah unsur hara yang mengandung kalium tinggi, kemudian nitrogen dan fosfat rendah, NPK, kemudian unsur mikro lainnya. Itu untuk menunjang daripada keberlangsungan tanaman dalam masa generatif. Kalium itu ingat di tanaman tomat sangat berfungsi di besar buah tomat, kemudian di warna tomat. Nah, ini warna sudah merah. Ini memang kalium perannya di warna besar dan juga bobot. Makanya pergunakan pupuk NPK yang punya kalium lebih tinggi daripada nitrogen ataupun di fosfat. Dan tidak lupa lagi, pada saat tomat ini sudah masa generatif atau mau panen, yang kita takutkan adalah nanti buahnya lunak atau mudah pecah. Nah, rahasianya ada di pemupukan kalsium dan boron. Nah, itu rahasianya. Kenapa? Kalsium ini berfungsi untuk memadatkan daging buah daripada tomat. Kemudian peranan kalsium juga terutama di dinding sel tanaman buah tomat ini, supaya tomat yang kita hasilkan tidak mudah retak ataupun pecah. Jadi fungsi kalsium dan boron itu untuk di tomat ini supaya lebih keras dan juga tidak mudah pecah. Jadi kita perlukan kalsium. Jadi NPK dan kalsium dan boron. Oke. Untuk dosis pemupukannya ini akan dijelaskan oleh Saudara Hartono berikut. Masih dosisnya. Nah, kalau untuk dosisnya, kalau untuk kita umpamakan kemarin dalam 1000 batang. Nah, untuk 1000 batang dan kita pengocorannya itu pakai drum yang 200 liter air, ini kita bisa memakai 6 kilo. Karena NPK Mutiara Growernya 6 kilo dalam drum 200 liter air, dan ini Karate Plus boronnya kita kasih 4 kilo dalam drum 200 liter air. Terus kemudian untuk intervalnya bisa kita agak 10 hari sekali, 7 sampai 10 hari sekali interval untuk pengocorannya. Dan dosisnya kita sesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Yang tadinya misalnya growernya 6 kilo dan boronnya 4 kilo dalam 200 liter air, ketika kita lihat kondisi tanaman kita mulai banyak butuh makan, kita naikkan dosisnya. Nah, yang tadinya 6 kilo bisa kita naikkan 7 atau 8 kilo per growernya. Dan Karate Plus boronnya juga kita naikkan dosisnya. Jadi kalau untuk masalah dosis kita sendiri yang tahu, karena kita yang mengamati di lapangan, terus kemudian kita yang tahu kondisi tanaman kita. Oke. Itulah penjelasan tentang dosis dan cara pemupukan tomat di masa generatif. Terapkan itu, mudah-mudahan tomat bapak-bapak sahabat petani tomat Indonesia hasilnya supaya maksimal. Kemudian daunnya pun masih hijau. Intinya adalah pada saat tomat sudah berbuah
seperti ini, nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak tapi harus seimbang. Apa yang dibutuhkan tanaman itulah yang kita beri supaya nanti daunnya tetap hijau. Kenapa? Daun ini tempat memasak daripada tanaman. Jika daun kita rusak, otomatis buahnya juga rusak karena cadangan makanan tempat memasaknya sudah rusak. Jadi kita harus memenuhi daripada unsur daripada pupuk yang sudah cukup. Dan satu lagi, salah satu rahasia tomat supaya dia buahnya itu keras dan padat, 1 minggu sebelum atau 2 minggu sebelum tanaman tomat itu dipanen, semprotkan pupuk kalnit atau kalsium nitrat dengan dosis 5 sendok per tangki semprot. Nah, 1 minggu kita semprot, kemudian 2 kali penyemprotan. Semprotkan di tanaman tomat semua, tapi lebih fokus ke buah supaya nanti hasilnya tomat buahnya lebih mengkilat dan keras. Itu kalsium nitrat itu yang dibutuhkan untuk yang akan kita panen, juga nanti di daya simpan akan lebih lama. Nah, dan yang paling penting juga selain kita udah tomat ini udah menjelaskan dari fase vegetatif sudah dijelaskan, kemudian hari ini fase generatif, dan juga pupuk dasar sangat penting di tanaman tomat. Nah, sudah jelaskan oleh Saudara Ratono berikut ini tentang aplikasi pemupukan dasar. Dosisnya, nah, kalau untuk dosis kita misalkan 1000 batang tanaman ya. Kalau untuk 1000 batang tanaman, dosis untuk NPK Mutiara 1616-nya itu 1 batang itu 20 gram. Jadi kalau misalnya 1000 batang itu 20 kiloan. Terus kemudian kalau SS Amopos itu 1 batang itu antara 20 sampai 30 gram. Nah, jadi kalau misalnya 1000 batang itu bisa antara 20 sampai 30 kilo. Usahakan SS Amoposnya diperbanyak untuk pupuk dasar, karena saya katakan tadi pupuk dasar itu sangat membutuhkan nitrogen dan fosfat. Fosfat lebih tinggi untuk perakaran supaya tanamannya pertumbuhannya lebih merata. Oke. Terima kasih, itulah penjelasan tomat tentang fase generatif juga pupuk dasar daripada tanaman tomat. Semoga apa yang kita tayangkan ini bermanfaat bagi sahabat petani Indonesia tentang tanaman tomat ini. Terima kasih, jangan lupa mengikuti channel AB Agro Channel ini. Sampai habis saya akan menjelaskan semua tentang pemupukan tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan. Makanya channel ini dengan mensubscribe channel ini dan tombol like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mutiara.